Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Arwah Hantu Terpenggal. Kali ini memasuki part yang kedua ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian paham keseluruhan alur ceritanya. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. "30 menit sudah kita menunggu Bibi pulang. Namun sepertinya tidak ada tanda-tanda akan kedatangan Bibi. Kulihat ke arah Salsa, mata dia sesekali melirik ke arah nenek yang dari tadi tidak henti-hentinya memandangi kita. Aku ikut melirik ke arah nenek itu. Terlihat saat ini si nenek sedang duduk di teras rumahnya dengan mata yang terus melihat ke arah kita. Tapi kemana perempuan yang tadi di samping nenek itu? Kok sekarang tidak ada? Apa dia sudah masuk ke dalam rumah nenek itu?" Salsa duduk dan juga bersandar di depan gerbang, sedangkan aku berdiri sambil bersandar di samping mobil. Salsa sepertinya mulai merasakan aneh dengan lingkungan ini. Terlihat dari wajah dia yang pucat dengan bibir yang memutih. "Kok firasat gua di sini nggak enak ya?" keluh Salsa sambil membuang lirikannya dari nenek itu. "Udah nggak akan terjadi aneh-aneh kok di sini," kataku menenangkan Salsa saat ini. "Tapi gua takut," keluh Salsa sekali lagi. "Yang penting kita jaga sikap aja di sini." Gua juga heran. Ya, kenapa ya desa ini jadi terlihat seperti ini? Kataku sambil berusaha menenangkan perasaan Salsa. Salsa menundukkan wajahnya, memainkan handphonenya yang mungkin sudah banyak notifikasi dari akun sosial media dia. Aku masih heran dengan perilaku nenek itu. Ada apa sih sebenarnya? Makin lama aku mulai merasakan hal yang sama seperti Salsa rasakan. Jalan di depan rumah bibiku pun sepi sekali. Dari tadi itu benar-benar tidak terlihat ada orang yang berlalu lalang di jalan ini. Padahal dulu sewaktu aku masih sering di sini, banyak orang yang hanya sekedar mengobrol di pinggir jalan ini. Bahkan aku bersama anak dari tetangga bibiku dulu sering lari-larian di sini. Tapi sekarang, kemana orang-orang itu? Ada apa dengan desa ini? Bukannya bertambah indah, kok malah menjadi semakin seram seperti ini lingkungannya. Dan yang membuat aku heran, kemana teman-teman waktu aku masih kecil? Kok mereka seperti tidak lagi tinggal di sini? Entahlah, aku mengambil handphone yang ada di dalam tasku. Kulihat tidak ada notifikasi sama sekali dari mama. Mungkin dia lagi sibuk. Salsa masih dengan kegiatan yang sama, menggeser-geser layar HP-nya. Entah apa yang dia lakukan dengan HP-nya. Dari kejauhan kulihat mobil putih mengarah ke kita. Kusipitkan mataku dan mempertajam penglihatan ke arah mobil putih itu. Aku seperti mengenal mobil itu. Sudah kuduga sebelumnya itu mobilnya bibiku. Dan akhirnya bibi pulang setelah dari bandara. Dia ternyata bersama sopirnya. Mobil itu semakin mendekat dan berhenti di belakang mobilku. Wajah Salsa mengarah ke mobil yang baru datang. Nampaknya dia heran. Wajar, belum tahu siapa-siapa dia. Bibi membuka pintu mobilnya dan keluar. "Itu bibiku, sudah pulang dia," kataku kepada Salsa. "Oh alah, aku kira siapa," kata Salsa sambil bangkit dari duduknya. "Hei, Mawar," sapa bibi sambil mendekat ke arahku. "Dia temanmu yang kata kamu mau diajak kemarin?" tanya bibi sambil melihat ke arah Salsa. Salsa tersenyum ke arah bibi dan bibi pun juga membalas senyuman Salsa. "Iya Bi, ini temanku," jawabku menjelaskan kepada bibi. "Oh, udah lama ya kalian menunggu?" tanya bibi kepada kita. "Lumayan," hehehe,
Jawab Salsa dengan sedikit tertawa. Aduh, maaf ya, jadi lama nunggunya. Jelas Bibi. Oh, nggak apa-apa kok Bi, kata Salsa dengan masih sedikit tertawa. Kalau gitu, ayo kita masuk, ajak Bibi sambil berjalan membuka gerbang. Lalu kemudian, kamu masukin mobil kamu dulu ke dalam, nanti biar mobil Bibi bisa masuk, suruh Bibi kepadaku sambil membuka gembok. Oke Bi, baiklah kalau begitu, jawabku sambil masuk ke dalam mobil. Ayo, kamu masuk dulu, ajak Bibi kepada Salsa. Siapa nama kamu, biar kita kenal, tanya Bibi kepada Salsa. Salsa Bi, jawab Salsa sambil tersenyum. Oh oke, ayo masuk dulu Salsa, biar Mawar yang masukin mobilnya, ajak Bibi sambil mendorong gerbang. Aku menyalakan mesin mobilku karena sopirnya Bibi sudah menunggu aku masuk duluan. Salsa sudah mengikuti Bibi masuk ke dalam dan sepertinya dia sudah mulai akrab dengan Bibi. Terlihat dari kejauhan dia sedang mengobrol dengan Bibi sambil menuju ke arah pintu rumah. Aku setir mobilku belok ke dalam area rumah Bibi. Sebelum aku masuk gerbang, aku sengaja melirik ke arah nenek itu, dan ternyata si nenek masih melihat ke arah mobil ini. Firasatku semakin tidak enak di sini. Ku berhentikan mobilku di depan rumah Bibi. Lalu aku keluar dan membuka bagasi mobilku untuk mengambil barang-barang kami untuk keperluan selama tinggal di sini. Udah tinggal aja, biar sopir Bibi yang masukin ke dalam, suruh Bibi memberhentikan aku mengangkat koper. Seriusan ini Bi, gak apa-apa, tanyaku kepada Bibi karena tidak enak merepotkan sopir Bibi. Udah gak apa-apa, kata Bibi menjelaskan. Ayo masuk, ajak Bibi sambil berjalan membuka pintu rumah. Aku berjalan di belakang Salsa memasuki rumah. Mata Salsa terus melihat-lihat seisi rumah. Mungkin dia sedikit heran dengan koleksi barang-barang antik suami Bibi. Memang dari dulu Om sering mengoleksi barang-barang antik di rumahnya. Aku ikut memandangi isi rumah Bibi, sepertinya hanya ada sedikit perubahan saja dalam pendekorasian rumah ini. Semuanya masih terlihat sama seperti yang dulu, hanya TV yang berubah ukuran serta sofa yang masih terlihat baru. Salsa berjalan sambil memandangi koleksi-koleksi Om. Lihat-lihatnya nanti saja ya, kan kalian masih lama di sini, kata Bibi. Ya, ternyata dia itu sudah berada di tangga. Iya Bi, jawab Salsa meringis ke arah Bibi. Ayo Bibi tunjukin kamar kalian, biar langsung istirahat dulu, ajak Bibi sambil kembali menaiki anak tangga menuju ke atas. Kami pun mengikuti Bibi dari belakang. Kali ini aku berada di samping Salsa. Koleksi-koleksi Om bukan hanya patung-patung dan barang-barang antik. Om juga hobi mengoleksi lukisan. Terlihat dari banyaknya lukisan yang dipajang di tembok-tembok. Kami berdua berjalan ke atas sambil memandangi lukisan-lukisan yang indah itu. Nah, di sini kamar kalian, kata Bibi sambil membukakan pintu kamar yang akan menjadi kamar kami. Ayo masuk dulu, ajak Bibi kepada kami. Kami kemudian memasuki kamar yang ditunjukkan oleh Bibi. Nah, di sini kasurnya cukup kalau buat berdua. Itu ada lemari. Nanti kalau barang-barang kalian udah dibawa ke sini, kalian bisa gunakan lemari itu untuk menyimpan ya. Nah, di sana ada toilet. Jadi kalian nggak perlu jauh-jauh turun ke bawah untuk ke toilet. Jelas Bibi sambil menunjukkan apa yang dijelaskannya. Oke Bi, sahutku dengan tersenyum. Ya sudah, kalau gitu Bibi tinggal ke bawah nyiapin makanan buat kalian ya. Siap Bi, yang banyak ya Bi, hehehe, sahut Salsa dengan ketawa meminta Bibi memasak masakan yang banyak untuk dia. Oke, santai saja, jawab Bibi tersenyum sambil berjalan keluar kamar. Bibi meninggalkan kamar menuju ke bawah. Sambil keluar, Bibi juga menutup pintu kamar dari luar. Gua mandi dulu lah ya, udah bau ini, kata Salsa sambil mencium ketiaknya. Cici sih lu, ketiak diciumin. Ya udah Ki, sono mandi.
Suruh kepada Salsa. Handuknya kan masih di koper, kata Salsa membatalkan perjalanannya ke arah kamar mandi. Udah lu mandi aja dulu, handuknya bisa aku ambilin nanti, sahutku kepada Salsa. Oke, lu emang temen yang baik bro. Sayang belum ada cowok yang mau sama lu, ejek Salsa kepadaku sambil berlari menuju ke kamar mandi. Kucing lu ya, gua doain cepat putus lu sama pacar lu, sahutku membalas ejekan Salsa yang saat itu udah masuk ke kamar mandi. Bodoh, hahaha, teriak Salsa dari toilet sambil tertawa. Kurebahkan badanku di atas kasur, ku pandangi langit-langit kamar ini yang bergambar abstrak dengan warna yang bervariasi. Aku teringat dengan nenek tadi, apakah dia masih berada di teras rumahnya tadi? Aku beranjak berdiri dari kasur untuk sekedar melihat keluar. Kubuka horden jendela kamar ini, sopir Bibi terlihat masih sibuk mengurusi mobil Bibi. Sepertinya ada masalah dengan mobilnya. Dan koper kita sudah tidak terlihat di bagasi mobilku, mungkin sudah dibawa masuk ke dalam. Kualihkan pandanganku dari sopir Bibi menuju rumah si nenek tadi. Aku tidak melihat nenek itu di terasnya. Kemana dia? Terus aku fokuskan penglihatanku di sekitar rumah itu. Tapi tetap aku tidak melihat nenek itu lagi. Atau dia sudah masuk ke dalam rumah? Dan saat aku ingin berbalik arah dan menutup gorden, tiba-tiba aku dikejutkan dengan sosok perempuan yang pada saat itu sedang duduk di teras rumah si nenek. Perasaan tadi tidak ada siapa-siapa di sana. Dari mana asal dia? Ku pertajamkan penglihatanku ke sosok itu, tapi perempuan itu menundukkan wajahnya ke bawah. Aku semakin heran dengan dia, seperti pernah kenal, tapi siapa? Mataku semakin kusipitkan untuk memperjelas penglihatanku. Dah, wajah itu tiba-tiba melihat ke arahku dan aku tahu siapa dia. Dia yang pernah menemuiku di toilet. Dia si perempuan berwajah pucat dengan baju putih kekuning-kuningan. Mengapa dia di sini? Aku menelan ludah. Wajah itu tersenyum ke arahku. Kali ini tidak memperlihatkan kecantikannya, justru semakin memperseram wajahnya. Jantungku berdetak semakin kencang, tapi mataku semakin penasaran dengan sosok itu. Siapa sebenarnya dia? Mataku tidak bisa lepas untuk melihat ke arah sosok itu. Wajah pucat itu kini berubah menjadi lebih seram. Wajah itu semakin menghitam, darah keluar dari dadanya. Baju yang putih itu terlihat memerah karena darah. Tangan dari sosok itu perlahan memegang kepalanya dan crack. Kepalanya dicopot dari tubuhnya dengan tangannya sendiri. Lehernya terus mengeluarkan darah. Sosok itu berdiri dan kepalanya ditenteng di tangan kirinya. Terlihat usus masih menggantung di kepala yang telah lepas dari tubuh itu. Dengan cepat, aku tutup horden di jendela itu. Aku tidak bisa membayangkan bentuk tubuh tanpa kepala tadi. Penglihatan macam apa ini? Baru setengah hari di sini. Akan terjadi hal yang lebih burukkah atau bagaimana? Aku menenangkan pikiranku, mengatur napas dan mengelus-ngelus dadaku. Ku balikkan badan dan ku buka lagi horden ini, tapi sosok itu sudah tidak terlihat lagi. Kemana perginya? Ku tutup kembali horden ini dan berjalan keluar menuju lantai bawah untuk mengambil handuk, yaitu handuk Salsa yang sekalian dengan barang-barang kami. Aku berjalan menuruni tangga rumah Bibi. Koper terlihat sudah berada di samping meja ruang tamu. Aku menghampiri koper itu. Salsa kemana? Tanya Bibi mengagetkanku dari belakang. Salsa masih mandi, Bi, sahutku dengan sedikit kaget. Oh, nanti kalau sudah selesai langsung ajak dia makan di bawah ya, suruh Bibi sambil melanjutkan perjalanan menuju dapur. Iya, Bi, jawabku sambil mengangkat 2 koper Salsa. Aku kembali menuju ke atas membawa 2 koper Salsa. Masih ada 2 lagi di bawah, koperku dan koper Salsa satunya. Saat aku sudah berada di atas, kulihat ada jejak kaki kotor di lantai depan kamar. Jejak kaki siapa ini? Apa mungkin Salsa? Tapi kan Salsa masih ada di dalam kamar mandi. Perasaanku semakin tidak enak lagi.
Aku mulai berpikir akan ada sesuatu yang buruk menimpaku. Hari sudah mulai malam, sinar matahari sudah tergantikan oleh sinar rembulan yang cukup terang pada malam ini. Jam menunjukkan pukul 7:30 malam, malam yang sejuk untuk udara di malam ini. Salsa sudah turun ke bawah menemui Bibi di meja makan, sedangkan aku masih membersihkan ruangan kamar ini. Kususun satu persatu bajuku dan baju Salsa ke dalam lemari pakaian. Malam tampak sunyi. Tidak ada yang berlalu lalang di jalanan. Hanya kegelapan yang menyelimuti lingkungan di sekitar rumah Bibi. Aku menuruni tangga, menemui Bibi dan Salsa di bawah. Mereka sepertinya tengah menungguku untuk makan malam. Mawar, duduk dulu nak. Bibi lagi masakin sayur. Suruh Bibi kepadaku sambil memanaskan sayur di kompor. Ku tarik kursi yang masuk di meja makan. Lalu aku duduk. Kamarnya udah lo beresin? Tanya Salsa sambil menyantap makanan ringannya. Udahlah, gua rajin, gak kayak lu. Jawabku memandang Salsa dengan sinis. Ih, gitu aja langsung nyolot. Cewek kok judes, kata Salsa membalasku. Bodoh, kataku sambil buang muka. Bibi nampak masih mengaduk-aduk sayurnya sambil sesekali menambahkan garam jika kurang asin. Sedangkan Salsa masih sibuk mengunyah cemilan ringannya yang dia bawa dari rumah. Malam di sini tidak sama dengan malam di lingkunganku. Sangat sepi sekali di sini. Bahkan sekedar orang yang sedang berjaga di pos ronda pun tidak ada di sini. Nah, akhirnya sayurnya sudah matang, kata Bibi sambil menaruh sayur di meja makan. Wah, baunya enak sekali nih, kata Salsa sambil mencium bau sayur buatan bibinya. Ayo ambil nasinya sama lauknya, habisin sekalian, suruh Bibi kepada kami sambil duduk di kursi depanku. Salsa langsung mengambil piring, lalu kemudian mengambil nasi. Sepertinya dia sangat lapar. Setelah Salsa selesai mengambil nasi dan lauknya, aku menyusul mengambil piring lalu nasi, diikuti juga dengan Bibi. Kita makan bertiga malam ini dengan lauk yang cukup banyak. Ya beginilah Bibi, selalu masak banyak ketika aku ada di sini. Sopir Bibi sepertinya sudah pulang ke rumahnya, dan kalau pembantu Bibi tidak punya sekarang. Soalnya pembantunya sudah resign dari bulan kemarin. Alasannya sih kangen keluarga yang ada di kampung. Tidak bisa aku bayangkan kalau Bibi lagi di rumah sendirian gitu. Ya pasti sangat sepi sekali. Mungkin hanya dengan si Mira, anak pertamanya Bibi. Tapi sekarang dia lagi tidak di rumah. Dia lagi di rumah neneknya untuk sementara waktu ini. Padahal aku kangen banget dengan dia. Malah dianya lagi gak di rumah. Oh iya, Om gak tahu pulangnya kapan. Dia belum pasti ternyata. Ya waktu itu sih bilang 4 hari. Ternyata kemarin bilang bisa jadi lebih dari seminggu. Kalian masih mau kan nemenin Bibi sampai Om pulang? Pertanyaan Bibi di sela-sela makan kami. Terlihat Salsa kaget mendengar perkataan Bibi. Mungkin dia tambah takut jika harus tinggal di sini lebih lama lagi. Salsa menelan ludah dan kemudian menengok ke arahku. Aku hanya tersenyum membalasnya sambil mengedipkan mata. Aku juga tidak bisa membayangkan apa yang bakal terjadi jika aku harus berlama-lama di sini. Namun, kalau misalnya aku pulang, siapa yang bakal nemenin Bibi di sini? Kasihan juga sih. Halo, kata Bibi membangunkan lamunan kami. Mau nggak nih? Mau kok, Bi, jawab Salsa sedikit gugup. Ya bener nih mau, tanya Bibi sekali lagi. Iya Bi, santai aja, jawabku sambil tersenyum dan sekali-kali Salsa kemudian menengok ke arahku dengan pasang muka seolah-olah takut. Aku hanya membalas dengan kedipan saja. Kita selesai makan malam, saatnya buat kita untuk tidur dan bermimpi indah di malam yang sejuk ini. Setelah mencuci piring bersama kami, Bibi langsung izin untuk tidur. Bibi kelihatannya lelah banget. Ya mungkin karena perjalanan mengantarkan Om ke bandara sangatlah jauh. Salsa juga nampak sudah mengantuk. Dia mengajakku untuk segera ke kamar. Akhirnya kami berjalan ke atas untuk ke kamar. Ku matikan lampu dapur dan lampu yang ada di bawah lainnya.
Kegelapan menyelimuti lantai bawah Bibi, sedikit menyeramkan. Sesamanya di kamar, Salsa langsung berbaring di ranjang. Tidak lupa dia menaruh HP dari sakunya, dan dia letakkan ke meja dekat ranjang tidur kami. Sumpah, ngantuk banget gua, keluh Salsa. Tidurlah dulu, gue masih belum ngantuk nih, ucapku kepada Salsa sambil melihat ke kaca lemari. Ya udah, gua tidur dulu ya, kata Salsa sambil menarik selimut sampai ke kepalanya. Ya udah, oke, sahutku kepada Salsa. Malam sudah mulai larut, tapi mataku sama sekali belum mengantuk di jam-jam segini. Biasanya aku tidur jam 1 malam atau selalu terbangun di jam 3-an karena suara-suara aneh di setiap malamku. Ya, itulah hal yang dari dulu aku rasakan karena mata indigo ini. Mata ini selalu melihat bayangan-bayangan aneh di setiap malam, mendengar suara-suara aneh, mencium bau-bau yang aneh, dan merasakan kehadirannya di setiap malam. Aku sudah terbiasa dengan hal ini. Aku anggap dirikulah yang berbeda dari semuanya. Aku tidak peduli mereka ngomong apa, yang ini adalah hidupku. Pukul 23.57 terlihat di jam tanganku. Aku masih duduk di sofa kamar ini, memainkan handphoneku sambil melihat postingan-postingan liburan teman-temanku di Instagram. Mereka nampak bersenang-senang dengan liburannya, dan ada juga kakak kelas yang mengupload foto kelasnya dengan caption, "Semangat ujiannya." Mereka terlihat kompak, semoga saja nilainya bagus-bagus. Saat aku geser lagi ke atas untuk melihat postingan yang lain, aku dikagetkan dengan penampakan sosok cowok berambut hitam dengan wajah pucat di antara mereka. Kubatalkan untuk mengejar foto dari postingan kakak kelasku. Kutajamkan mataku memandangi foto itu. Sepertinya itu bukan salah satu dari siswa dari kelas mereka. Ya, karena selama ini aku tidak pernah melihat sosok itu di sekolah bersama mereka. Apa mereka tidak sadar ada yang janggal dari foto itu? Atau hanya aku yang melihatnya? Beberapa menit kemudian setelah aku pandangi foto itu, aku geser lagi untuk melihat postingan yang lainnya. Aku tidak mau berurusan dengan hantu yang ada di foto itu. Aku ingin tidur saja malam ini. Ya, sudah malas rasanya melihat-lihat foto Instagram yang isinya ya cuma tentang liburan teman-teman saja. Aku berdiri dari sofa, aku berjalan menuju ranjang tidurku. Salsa sudah tertidur pula sepertinya. Aku berbaring di samping Salsa saat aku ingin menarik selimut. Terdengar suara alunan dari piano Bibi di bawah. Aku benar-benar sedikit heran dengan suara itu. Apa mungkin Bibi? Tapi kan Bibi sudah tertidur. Aku semakin penasaran. Aku batalkan niatku untuk tidur lalu beranjak berdiri lagi dari ranjang tempat Salsa sudah tertidur pulas. Kubuka pintu kamarku lalu perlahan aku keluar dari kamar. Benar kataku, itu adalah suara dari piano Bibi. Aku beranikan diriku untuk turun ke bawah menuruni tangga menuju ke tempat piano tersebut. Lampu di ruangan bawah sudah dihidupkan. Kulihat ada sosok perempuan berada di depan piano tengah memainkannya. Karena lampu sudah lebih terang, jadi aku lebih bisa leluasa memandangi perempuan itu. Dia mengenakan baju putih, sepertinya itu Bibi. Kan biasanya Bibi kalau lagi kesepian sering banget memainkan pianonya. Aku kembali melanjutkan langkah kakiku untuk menuju ke bawah. Aku semakin dekat dengan perempuan yang sepertinya Bibi. Ku beranikan untuk menegurnya. "Bi," tegurku sambil mengarahkan tangan ke pundaknya. Tidak ada jawaban, justru dia berhenti memainkan pianonya. Aku tidak jadi menyentuh pundaknya. "Kok malam-malam mainan?" Suaraku tersentak, aku tidak bisa melanjutkan bicaraku saat dia menoleh ke arahku. Dada ini terasa sesak. Ingin sekali aku teriak tapi percuma, tidak bisa. Kenapa dari awal aku tidak menyadari kalau itu bukan Bibi? Jelas-jelas Bibi kan tadi mengenakan baju tidur berwarna biru, sedangkan ini pakaiannya putih kekuning-kuningan. Dia lagi, sosok perempuan pucat yang sedang mengintaiku, seolah-olah ingin menyampaikan sesuatu hal, tapi mengapa selalu datang dengan wajah yang seram?
Wajah dia itu bukan pucat lagi, kali ini seperti kemarin sore saat aku baru sampai. Wajahnya terlihat buruk rupa dengan warna kulit hitam dan mata yang kemerah-merahan. Bau amis semakin tercium menusuk hidung. Mata yang merah itu terus saja memandangiku. Jaraknya tidak jauh dariku, dia berdiri. Dan dia sekarang, ya, berada 4 meter berada di depanku. Tubuhku kaku, ku telan ludah di tenggorokanku. Dia semakin mendekat, bau amis itu semakin tercium. Siapa kamu? Tanyaku dengan gugup, sambil menuju ke arahnya yang berjalan perlahan semakin dekat. Dia tidak menggubris pertanyaanku, matanya semakin memerah, wajahnya semakin hitam. Aku tidak berharap dia melepas kepalanya lagi dan bush, dia berjalan cepat menembus tubuhku. Aku tersentak, tubuhku hampir ambruk ke belakang. Dan dengan cepat dia menembus tembok rumah ini. Dia terbang dan tertawa, seolah-olah bahagia melihat tubuhku tidak bisa apa-apa. Kurasakan dingin saat tubuh makhluk itu menembus badanku. Aku masih tidak bisa berbicara, tubuhku masih kaku, mataku tidak bisa berkedip membayangkan sosok perempuan tadi. Jika perlu bantuan, mengapa dia hadir dengan cara seperti itu? Aku duduk di teras rumah, memandangi jalanan depan rumah Bibi. Tidak ada siapapun di sana. Hanya ada beberapa ibu-ibu yang berjalan menuju toko yang tidak jauh dari rumah Bibi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan ini semakin membuatku ingin bertemu dengan sosok itu. Aku ingin tahu siapa sebenarnya sosok yang sering hadir menemui aku itu. Rumah-rumah kosong yang ada di sekitar rumah Bibi juga membuat aku penasaran dengan desa ini. Dulu, lingkungan di sini sangatlah ramai. Banyak yang bermain-main di sekitaran Bibi. Aku juga masih hafal betul sedikit demi sedikit lingkungan di sini. Dan aku hanya berharap bisa bertemu dengan teman-temanku yang sewaktu dulu aku masih di sini. Kulihat jarum jam di tanganku menunjukkan pukul 8 pagi. Salsa masih mandi di atas, mungkin sebentar lagi selesai. Bibi pun hari ini juga mau ke rumah mertuanya yang tidak jauh dari desa ini. Katanya sih mau jenguk mertuanya yang baru dibawa pulang dari rumah sakit. Dan itu berarti sampai malam hanya aku dan Salsa saja yang berada di rumah ini. Aku berharap tidak ada kejadian-kejadian janggal di malam ini. Pagi Mawar, sapa Bibi yang tiba-tiba membangunkan lamunanku. Kulihat Bibi nampak sudah siap. Pagi juga, Bi, balasku sambil berdiri dari kursi. Bibi sudah siap? Tanyaku kepada Bibi yang sibuk memasukkan barang-barang ke dalam mobil. Iya nak, kamu sama Salsa jaga rumah ya. Bibi pulangnya nggak sampai malam kok. Jawab Bibi yang membuatku lega karena malam ini tidak jadi berdua dengan Salsa. Oke Bi. Lah, sopir Bibi kemana? Tanyaku. Sopir Bibi nggak ikut, dia lagi nemenin istrinya kontrol di rumah sakit. Kan istrinya minggu kemarin baru lahiran, jelas Bibi. Walah, hati-hati ya Bi. Oke ya udah, Bibi berangkat dulu ya nak, sahut Bibi sambil masuk ke dalam mobil. Perlahan Bibi menginjak gas mobilnya. Bibi membuka kaca mobil dan melambaikan tangan kepadaku. Aku pun membalasnya. Bibi sudah keluar gerbang, dia berjalan belok ke arah kiri, keluar dari lingkungan sini. Salsa lama sekali, kerutuku dalam hati. Aku kembali duduk di kursi teras ini sambil menunggu Salsa selesai mandi. Pagi Mawar, kaget Salsa dari depan pintu. Pagi juga, jawabku sambil memegangi dada. Udah siap? Udah kok nih, lihat nih, udah cantik, jawab Salsa sambil memutar-mutarkan badannya. Dia menunjukkannya kepadaku. Iya, sahutku. Ayo, kapan kita ini jalannya? Tanya Salsa. Ya udah sekarang yuk, ajakku kepada Salsa. Aku berdiri dari kursi untuk mengajak Salsa jalan-jalan di sini. Ku tutup rumah Bibi dan ku taruh kuncinya di bawah pot bunga. Kita berdua berjalan keluar dari gerbang rumah Bibi. Tujuan kita saat ini adalah ke warung Cynthia terlebih dahulu, temanku waktu masih kecil dulu.
Aku sudah janjian juga dengan Cynthia untuk menemani kami jalan-jalan di sekitaran sini. Hanya dia yang masih aku ingat sampai saat ini. Salsa melihat kanan dan kiri memperhatikan rumah-rumah di pinggir jalan yang nampak sudah tidak berpenghuni. Sepanjang jalan hanya ada 4 rumah yang masih berpenghuni, padahal kita sudah melewati 2 perempatan. Desa ini sungguh sangat memprihatinkan. Aku pun tidak tahu apakah masih ada seorang kepala desa di sini. Perjalanan kita sudah hampir selesai, tinggal melewati jembatan itu. Kita akan sampai di rumah Cynthia. Salsa masih terdiam melihat-lihat bangunan-bangunan rumah di sini. Sesekali dia memfotonya lewat kamera yang dia bawa. Meskipun rumah-rumah di sini kosong, tapi bagus jadi objek foto. Tidak beberapa lama kemudian, kami pun sudah sampai di rumah Cynthia. Ku ketuk pintu rumahnya sambil mengucapkan salam. Selang beberapa waktu, pintu pun terbuka karena ditarik dari dalam oleh penghuninya. Kulihat wajah temanku dulu kini sudah menunjukkan perubahan. Dia tersenyum ke arah kami. "Oh, kalian? Ayo masuk dulu." Cynthia mempersilahkan kami untuk masuk. Akhirnya kami memasuki rumah Cynthia dan langsung duduk di kursi ruang tamunya. Rumah Cynthia juga sedikit mengalami perubahan yang cukup bagus. Foto-foto semasa kecil dia juga dipajang di ruang tamu yang tidak terlalu besar ini. "Kalian mau minum apa?" tawar Cynthia kepada kami. "Air putih saja, Sin," jawabku. "Oke," saut Cynthia sambil berjalan menuju dapurnya mengambilkan air untuk kami. Salsa melihat-lihat ke langit-langit rumah Cynthia, dia tersenyum ke arahku. Tidak beberapa lama kemudian Cynthia datang membawakan kami air putih dingin. Tidak lupa dia juga menuangkannya di gelas. "Ya udah, ayo diminum dulu," tawar Cynthia sambil duduk. "Iya, makasih," jawab Salsa tersenyum. "Oh iya Sin, aku ingin bertanya," sautku, ingin bertanya tentang desa ini. "Iya, mau tanya apa, War?" Kok desa ini jadi sepi ya?" tanyaku sedikit ragu. Dan kemudian membuat Salsa sedikit kaget karena pertanyaanku. Cynthia tersenyum ke arahku sepertinya dia ingin mulai menjawab pertanyaanku. "Semua ini karena teror hantu Sahara." "Hantu Sahara?" teriakku dengan Salsa kompak dan saling memandangi wajah. "Iya, Sahara," jawab Cynthia. "Siapa dia?" tanya Salsa heran. Dan hantu Sahara, siapa sih? Siapakah dia? "Dulu, sekitar 3 tahunan yang lalu, ada seorang gadis yang mati terbunuh di sini. Kepala dan juga tubuhnya itu memisah. Mungkin dia dipenggal. Sampai saat ini pun kita tidak tahu siapa pelakunya. Polisi juga tidak menemukan titik temu dari kasus ini. Yang ditemukannya pun baru kepalanya saja. Tubuh gadis itu sampai sekarang belum ditemukan. Mungkin ini alasan dia masih gentayangan di sini. Dia itu gadis baru yang menetap di desa kita. Dia sangat cantik. Dia tinggal bersama neneknya yang ada di depan rumah bibi kamu itu. Entah apa motif dari pembunuhan itu, ya sampai sekarang pun aku juga tidak tahu. Yang jelas, setiap hari dia selalu meneror warga di desa ini. Dia selalu merasuki orang-orang yang membuat orang itu kesurupan. Bahkan 1 minggu yang lalu, masyarakat sini ada yang meninggal karena dia rasuki. Dia juga sering mengganggu orang-orang yang jaga di malam hari. Itulah mengapa banyak warga yang milih pindah dan meninggalkan rumah mereka. Jelas Cynthia. "Jadi dia cucu nenek yang ada di depan rumah Bibi Mawar?" tanya Salsa ke Cynthia. "Iya, betul. Di sini jangan sampai kalian membuat hal-hal yang tidak disukai oleh hantu itu," sambung Cynthia menjelaskan kepada kami. Sekarang aku tahu siapa sosok itu. Ternyata dia Sahara. Lalu tujuan dia menemuiku untuk meminta bantuan atau hanya sekedar usil? Kuncinya sepertinya ada dengan nenek itu. Aku tahu, pasti nenek itu tahu tentang kematian cucunya yang mengenaskan. Atau mungkin selama ini Sahara hanya ingin tubuhnya ditemukan dan dikuburkan secara layak. "Ya udah, yuk kita mulai berkeliling desa ini," ajak Cynthia mengagetkanku. "Ya udah, oke, ayo,"
Jawab Salsa semangat sekali. Apa aku harus ngomong ya kalau aku sudah bertemu dengan sosok itu? Gerutuku dalam hati. Oke, ayo berangkat, sahutku sambil berdiri mengajak mereka berdua. Kita bertiga keluar rumah berjalan menuju tempat-tempat yang ada di desa ini. Di sekitar rumah Cynthia masih banyak rumah-rumah yang berpenghuni. Cynthia akan mengajak kami ke lahan kosong yang berumput hijau yang terletak tidak jauh dari rumahnya. Kata dia, di sana pemandangannya sangat indah sekali. Cynthia berjalan di depan, sedangkan aku dan juga Salsa di belakangnya. Salsa sibuk menjepret gambar menggunakan kameranya. Setelah 10 menit berjalan, akhirnya kami pun sudah sampai di tempat tujuan kami. Salsa nampak senang melihat pemandangan seperti ini. Benar kata Cynthia, tempat ini indah sekali. Kami pun tidak berhenti di sini. Cynthia mengajak kami untuk duduk di warung yang ada di sini. Aku ikuti Cynthia, Salsa pun juga. Kita akhirnya duduk di kursi warung ini. Terlihat ada seorang pemuda dan seorang bapak yang memakai pakaian rapi. Aku bertanya pada Cynthia. Itu siapa? Itu kepala desa kami, namanya Pak Yoga. Kemudian bapak nengok ke arah kita. Mungkin sedikit mendengar dan aku tersenyum ke arahnya. Bu, pesan nasi gorengnya 3 ya bu, kata Cynthia kepada ibu pedagangnya. Kata Cynthia, nasi goreng di sini enak sekali. Oh alah, kamu Tosin, kata pemuda yang duduk di meja depan kita itu. Hehehe, iya, jawab Cynthia tertawa. Itu siapa? Tanya Salsa. Itu Rangga, jawab Cynthia tersenyum ke arah Rangga. Pemuda itu berdiri dari kursinya. Dia datang ke arah kami setelah membayar makanannya. Ini siapa Sin? Tanya Rangga sambil pindah duduk di kursi depan kita. Oh kenalin, ini teman aku sewaktu kecil dulu, Mawar, dan sampingnya itu adalah teman sekolah dia, Salsa, kata Cynthia menjelaskan kepada Rangga. Mawar, kataku sambil berjabat tangan dengan dia. Salsa, kata Salsa sambil tersenyum. Kalian berdua baru sampai ya? Tanya Rangga. Iya, kemarin sore, jawab Salsa tersenyum-senyum dan membuatku aneh melihat tingkah Salsa kepada Rangga. Dan nasi goreng pesanan kami pun akhirnya datang. Kamu nggak mau pesan lagi? Tanya Cynthia. Enggak, udah kenyang nih, jawab Rangga sambil mengambil kerupuk di depannya. Kami bertiga pun memakan nasi goreng pesanan kami. Rangga sibuk dengan ponselnya. Dia terlihat menggeser-geser alat itu. Dan terlihat juga sesekali si Salsa ini juga memandangi Rangga yang tidak jauh dari depan dia. Kemarin ada yang kesurupan lagi pak di desa kita, kata ibu warung ini kepada Pak Yoga. Oh ya? Siapa mbak? Tanya Pak Yoga. Itu anaknya Bu Parmi, jawab ibu-ibu itu sambil mengelap mejanya. Seketika kami bertiga pun berhenti makan dan saling tengok setelah mendengar perkataan ibu tadi. Ternyata memang benar kalau hantu itu sering merasuki orang. Rangga masih sibuk memainkan ponselnya. Dia seperti tidak menggubris omongan ibu itu. Pak Yoga nampak buru-buru setelah ibu tadi bilang ada yang kesurupan hantu Sahara. Pak Yoga mengeluarkan uang sakunya lalu membayarkan kepada ibu itu. Wajahnya nampak gelisah seperti ada yang dia sembunyikan. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya lagi, yaitu part yang ketiga ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan dari ceritanya, kalian harus tetap stay tune terus di channel ini. Jangan lupa untuk kalian tetap like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, karena itu membantu channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya ya teman-teman. Dan jangan lupa pula untuk kalian subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Nah, semoga kalian terhibur dengan channel ini dan cerita-cerita yang ada di channel ini ya teman-teman. Intinya, pokoknya kalian harus tetap stay tune agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Karena cerita kelanjutannya pastilah akan sangat menarik. Bagaimana kok arwah gadis itu bergentayangan dan kenapa kok bisa terpenggal seperti itu dan terpisah kepala serta badannya. Ngeri sekali kan? Kalian pasti penasaran, saya pun sama. Jadi kita akan lanjutkan di next video.
Sekian video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun banyak kekurangannya. Entah narasi saya yang kurang jelas atau terlalu cepat atau mungkin bahkan terlalu lambat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.